Halo, shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi ya dalam pelajaran kita hari ini ya, terutama untuk GSI Shalom, Jemaat GSI Shalom di mana saja berada, dan juga untuk saudara-saudara saya di mana saja berada. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan kita mengenal Dia lebih lagi dan percaya kepada Dia lebih lagi. Nah, oleh sebab itu saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami percaya kepadamu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami akan binasa, sebab itu sungguh-sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami minta biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini sungguh-sungguh tertanam di hati kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan Engkau lebih dalam lagi. Pakai hamba, urapi hamba yang penuh dengan kelemahan ini, supaya betul-betul firman Tuhan dari kalimat, dari kata-kata yang keluar itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah iman yang sejati. Jadi iman yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes ya. Kita buka dari Yohanes pasal yang kedua. Kita buka Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dan sampai ayat yang ke-25. Kita baca, sudah buka semuanya ya Alkitab kita dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25, demikian bunyinya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam perikop pembacaan kita ini ya, rupanya saat itu Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Nah, pada saat itu adalah hari raya Paskah. Nah, biasanya pada hari Paskah itu, ini adalah tradisi orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari mana-mana, terutama kaum-kaum bapak ya, kaum-kaum pria yang dari luar kota, mereka datang berbondong-bondong ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah ini dan pergi ke Bait Allah untuk beribadah. Nah, Tuhan Yesus juga pergi beribadah mau beribadah juga ke Bait Allah itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sampai ke Bait Allah, dia melihat bahwa ada pedagang-pedagang di situ ya. Kita bisa lihat itu dari ayat yang keempat dari pasal yang kedua dari Yohanes ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, penukar-penukar uang dan sebagainya. Oleh sebab itu dia murka sekali melihat Bait Allah ini menjadi kotor. Dia mengambil cambuk dan kemudian dia menunggang-langgangkan, dia balikan semua meja-meja dari dagangan itu. Nah, saudara, kita melihat di sini dan kemudian kita melihat orang-orang yang banyak ini datang kepada Tuhan Yesus ya. Mungkin datang dengan berbagai-bagai keperluan, dalam keadaan kondisi yang ada yang buruk, mungkin ada yang buta, yang timpang dengan segala macam penyakit, dengan segala kebutuhan dalam hidup mereka. Dan tidak salah kalau mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan atau keperluan untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mau menerima jawaban dari hidup mereka ya, untuk hidup mereka sehingga mereka boleh dimerdekakan dan bebas dari tekanan-tekanan hidup. Dan itu tidak salah ya, dan itu wajar-wajar saja. Tetapi kita melihat di sini, kita melihat di dalam ayat yang ke-23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Dan kemudian karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, saudara, kita melihat ini orang sudah banyak sekali percaya kepada dia. Dan bahkan mereka mengalami tanda-tanda ajaib. Mereka melihat tanda-tanda ajaib. Nah, biasanya kalau saya pimpin KKR di mana saja ya, saya melihat ada banyak sekali orang-orang datang. Ya, saya terharu sekali ya, saya tergugah hatinya. Dan saya senang sekali mengucap syukur
bersyukur lihat orang banyak yang datang. Dan apalagi kalau banyak orang yang maju ke depan dan percaya sama Tuhan Yesus dan mengalami mukjizat. Wow, saya senang sekali dan bersyukur sekali untuk melihat hal yang seperti ini. Akan tetapi bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus sepertinya dia biasa-biasa saja melihat semua orang yang datang mengalami mukjizat, banyak orang yang percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-24 di sini dikatakan dia sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Artinya dia sendiri tidak mempercayai dirinya kepada mereka. Kenapa dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena dia mengenal mereka. Nah, saudara, apa arti mempercayakan diri? Nah, saudara, kalau kita mengenal seseorang, ya, kalau kita mengenal seseorang, tabiatnya, dan kita memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, ya, maka kita mempercayakan diri kita. Kita percaya kepadanya, bahkan mempercayakan diri kita kepada orang itu tersebut. Karena kita memiliki hubungan, karena kita mengenal orang tersebut. Nah, di sini dikatakan kenapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena mereka mengenal semua mereka itu. Nah, mengenal apa? Karena motivasi mereka. Di dalam ayat yang ke-25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi Tuhan mengenal motivasi mereka. Siapa mereka sebenarnya, apa tujuan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat di sini Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Sejauh mana saudara mengenal Tuhan? Apakah saudara mengenal Tuhan hanya sekedar dia itu memang penolong? Apakah saudara mengenal Tuhan itu sebagai dokter? Kalau saudara sakit, datang kepada Tuhan, ya, baru datang sama Tuhan dan akhirnya disembuhkan. Setelah sembuh, ya, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, kita lupakan Tuhan. Atau ketika kita mengalami paceklik, tidak ada uang, ya, mengalami kebangkrutan, ada masalah, kita datang cari Tuhan, ya, kita mencari Dia, ya. Tetapi setelah semuanya selesai, semuanya sudah dijawab oleh Tuhan, kita katakan goodbye Tuhan Yesus, dan kita tidak lagi mencari Dia. Nah, saudara, ini yang dimaksudkan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan tahu motivasi mereka, Tuhan tahu, kenal sekali mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat kita lihat sembunyi di hadapan Tuhan, ya, kondisi hati kita. Nah, saudara, kata mengenal di sini, ya, kata mengenal di sini di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Yang pertama itu adalah eido. Nah, eido itu adalah mengenal dari teori, mengenal apa kata orang, mengenal dari pengetahuan, ya. Seperti seseorang mengenal Tuhan Yesus, ya, dia mengenal atau betul-betul secara pribadi atau hanya mengenal tahu. Contohnya, saya tahu Presiden Jokowi orangnya baik, orangnya luar biasa, presiden yang luar biasa. Tetapi saya tidak mengenal secara pribadi dengan dia. Saya tidak tahu bagaimana wataknya, saya tidak pernah bergaul dengan dia. Saya hanya mendengar informasi, saya hanya melihat dia di TV, ya. Tetapi kata yang lain, ya, kata yang lain dari mengenal itu adalah ginosko. Nah, ginosko ini bukan hanya sekedar teori, bukan hanya mendengar, ya, tetapi betul-betul saya mengenal secara pribadi. Saya mengalami dia dan saya memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Itu artinya ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita memiliki hubungan yang dekat, mengalami Tuhan. Itu artinya mengalami Tuhan. Nah, orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat, itulah orang-orang di mana Tuhan mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, kita melihat salah satu contoh, ya, salah satu contoh bagaimana Ayub, ya, Ayub. Banyak orang berkata demikian, ya, banyak orang berkata Ayub itu percaya sama Tuhan, Ayub itu mengasihi Tuhan, ya, karena hartanya, karena dia kaya raya, ya, karena dia kaya raya, dia punya segalanya, ya, wajar-wajar saja kalau dia mengasihi Tuhan. Nah, saudara, prinsip ini juga yang ada di benaknya iblis. Kita melihat di dalam ayat yang pertama dari Ayub, ya, Ayub pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis, ya, datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau?
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, rupanya saudara, kita melihat ini ada pertemuan rapat ya. Mungkin ya para malaikat ya. Mungkin para malaikat yang ditugaskan ke bumi untuk menjaga ya. Untuk menjaga bumi, untuk menjaga manusia ya. Kemudian juga termasuk iblis juga, karena iblis juga itu adalah malaikat yang jatuh ya. Nah, mereka menghadap Allah, mungkin memberi pertanggungjawaban atau menceritakan apa yang mereka kerjakan. Sebab itu kita melihat di sini iblis itu ditanya sama Tuhan ya, dari mana ya, dari mana engkau ya. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-7 ini, iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi rupanya iblis itu sibuk banget ya, sibuk banget dia menjelajahi bumi, mengelilingi bumi ya. Termasuk juga dia mengelilingi, mungkin kalau saya tinggal di Semper, dia mengelilingi Semper, dia mengelilingi dari rumah ke rumah, dia lihat rumah-rumah ya. Tujuannya satu, yaitu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena memang itu iblis ya, membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan kita melihat di sini Tuhan bertanya kepada iblis di dalam ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada orang pun yang di bumi seperti ini, demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, di dalam ayat yang pertama juga dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang betul-betul saleh, yang jujur, takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga menguji itu. Dia juga memuji ya, dia memuji itu. Dia katakan kepada iblis ya, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Tiada seorang pun di bumi ini. Wah, jadi kita lihat dia mengenal. Tadi dikatakan di dalam Yohanes, karena Tuhan Yesus mengenal hati mereka. Dia tahu apa yang ada di isi hati mereka. Ya, saudara harus tahu, bahkan Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Nah, di sini Tuhan kenal sekali Ayub. Dia bukan hanya orang yang saleh, jujur, tetapi Tuhan mengenal Ayub ini secara pribadi, dan dia promosikan itu kepada setan, dan katakan yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Bahkan di sini dikatakan tidak ada seorang pun di bumi ini. Jadi jelas bahwa Tuhan mengenal setiap hati orang. Dan ternyata Ayub inilah hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan jujur dan takut akan Tuhan. Lalu apa kata iblis? Kata iblis di dalam ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, dengan kata lain, wah jelas aja. Si iblis ya bilang, wah jelas aja dia takut akan Tuhan. Ya jelas aja si Ayub mengasihi engkau. Karena dia kaya ya, karena diberkati. Semua yang dikerjakan oleh Ayub engkau berkati sehingga dia menjadi kaya. Dan kemudian di sini dikatakan apa yang dikerjakannya ya makin bertambah-tambah, miliknya bertambah-tambah. Ya jelas aja, dengan kata lain prinsip daripada setan, ya jelas aja Ayub itu mengasihi kamu Tuhan oleh karena harta, oleh karena Tuhan berkat. Jadi dia berpikir bahwa Ayub itu percaya sama Tuhan Allah ya, karena berkat ya, karena harta, karena sesuatu yang luar biasa seperti orang-orang yang di Yerusalem yang tadi itu yang mencari berkatnya saja. Nah, saudara, kita melihat ini adalah prinsip iblis ya. Dia katakan ya jelas aja, ya jelas aja dia takut akan Tuhan, jujur. Ya karena dia diberkati. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapannya. Nah, kita melihat di sini. Kita lihat di sini. Coba diulurkan tangan, ambil semuanya. Coba kita lihat. Mari kita adu ya. Istilahnya, mari kita coba adu. Kita mau lihat kebenarannya. Istilahnya bilang begitu sama Tuhan. Mari coba ulurkan tanganmu, ya ambil semua yang dia punyai ya. Dan kemudian kita lihat, ia pasti mengutuk Tuhan. Dia pasti mengutuk engkau. Wah, ini tantangan luar biasa. Jadi memang prinsip daripada iblis itu ya,
yaitu percaya sama Tuhan karena something, karena ada sesuatu. Ya, bukan karena sungguh-sungguh. Itu prinsip dari iblis. Ingat, siapa yang lebih kenal Ayub? Iblis atau Tuhan? Ya jelas Tuhan yang lebih mengenal. Sebab itu kita melihat ini di dalam ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang di sana, nah segala yang dipunyai ada di dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, kemudian taruhan. Ini mereka taruhan. Jadi iblis dengan Tuhan taruhan. Iblis bilang, oke, kita lihat. Coba ambil semuanya yang dia punya. Pasti dia kutuk engkau. Wah, kemudian kata Tuhan, oh silahkan. Ya silahkan saja. Cuman jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Akhirnya saudara, iblis pun tidak tunggu-tunggu lagi. Iblis langsung pergi di hadapan Allah. Nah, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara? Ini adalah di luar pengetahuan daripada Ayub. Ayub sama sekali tidak bersalah dalam hal ini ya. Kita lihat ini di luar dari dugaan. Di luar dari perkiraan dari Ayub. Tetapi Tuhan izinkan. Mengapa Tuhan izinkan? Kok Tuhan gak takut? Tuhan gak takut kalau seandainya si Ayub ini Ayub ini mengalami sengsara dan akhirnya dia murtad. Nah saudara, sekali lagi Tuhan kenal Ayub. Karena dia kenal Ayub, dia izinkan. Dan dia percaya Ayub tidak akan jatuh. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Ya, kita lihat akhirnya saudara, mulai dari ayat yang ke-13 sampai 19. Semua yang dimiliki oleh Ayub habis dalam satu hari. Dan di dalam ayat yang ke-19. Maka tiba-tiba angin bertiup di seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Mulai dari harta milik semuanya. Bahkan 10 anaknya mati. Tidak ada satupun yang disisakan oleh iblis. Sadis ya. Jadi sekali lagi iblis itu memang datang mencuri ya. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, iblis pada waktu semuanya habis. Anaknya habis, hanya tinggal mungkin baju di badan. Nah, iblis senang. Wah, iblis bilang, wah ini waktunya nih. Si Ayub akan mengutuk Tuhan. Ayub akan memberontak kepada Tuhan. Ayub akan menyalahkan Tuhan. Ya, dia berpikir demikian. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata yang kaget itu bukan Ayub, tapi justru setan yang kaget, iblis yang kaget. Kita baca di dalam ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya. Ya memang secara manusia semua habis, hartanya habis semua, anaknya juga pada mati. Jelas dia bersedih. Di dalam ayat yang ke-20 bagian A ini, Ayub mengoyakkan jubah ini tanda kesedihan, tanda duka cita, mencukur kepalanya. Tetapi di tengah-tengah duka cita yang mendalam, 10 anaknya mati, semua hartanya habis dalam satu hari, dalam sekejap. Apa yang dibuat oleh Ayub? Kemudian sujudlah ia menyembah. Wah saudara, dia sujud menyembah Tuhan. Iblis kaget dan mungkin bingung, kok bisa Ayub? Jadi ternyata jelas bahwa Ayub mengasihi Tuhan, hidup saleh, hidup jujur, bukan karena apa yang dia miliki. Tetapi benar-benar karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia kenal Tuhan dan dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya semua yang dimiliki oleh Ayub itu semuanya bonus daripada Tuhan. Tujuan utamanya bukan harta dia mengikut Tuhan. Bukan semua yang dia miliki itu. Itu hanyalah bonus, itu hanya berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi tujuan utamanya itu adalah
dia takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Nah saudara, ini yang tidak diketahui oleh setan. Yang tidak diketahui oleh iblis maksudnya. Nah kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-20. Dia sujud menyembah. Di dalam duka citanya yang mendalam dia sujud menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalam Tuhan. Ke dalamnya, dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wow, luar biasa. Ini tinggal satu baju selembar saja di badannya. Dan dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya. Dan sekarang tinggal satu helai ini. Dan dikatakan di sini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jelas di sini dia punya kalimat, jadi ini semua pemberian Tuhan. Jadi dia consider, dia melihat itu semua yang dia miliki itu. Semua harta anak, semua yang dimiliki itu hanya berkat daripada Tuhan. Hanya pemberian Tuhan semata. Wah, luar biasa. Sehingga dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ini luar biasa saudara. Terpujilah Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, luar biasa saudara. Dia setelah semuanya itu terjadi, semuanya habis, musnah semuanya. Dia menyembah kemudian memuji Tuhan. Bahkan dia sama sekali tidak mempunyai pikiran negatif terhadap Tuhan. Dan dia tidak menuduh Tuhan. Di dalam pikirannya bahwa Tuhan itu enggak adil. Saya banyak sekali menjumpai orang-orang ya berkeluh kesah. Dan sering ketika mereka mengalami masa-masa sulit, ya mengalami masa-masa paceklik, kemudian difitnah orang dan sebagainya. Banyak orang datang kepada saya dan berkata demikian, Bu, saya enggak mau lagi ikut Tuhan. Karena semakin saya ikut Tuhan, semakin pencobaan banyak banget. Saya enggak kuat, Bu. Dan kemudian Tuhan itu nggak adil, Bu. Padahal saya sudah jujur, ya. Tetapi Tuhan tidak adil, Bu. Tuhan itu curang, ya. Tuhan itu melakukan sesuatu yang kurang patut. Dan banyak orang ketika mengalami masa-masa sulit, mulut mereka, ya, pikiran mereka, mulut mereka berdosa. Tetapi tidak dengan Ayub. Di sini dikatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi dalam semuanya ini dia tidak berdosa kepada Allah di dalam pikirannya. Kemudian apa yang terjadi kita melihat di sini. Kita melihat di sini di dalam pasal yang kedua. Kemudian di pasal yang kedua datang lagi ya pasal yang kedua. Pertama, pada suatu hari datang lagi anak-anak Allah menghadap Tuhan. Nah, mereka mau kasih laporan lagi ya. Mau kasih laporan apa yang sudah mereka kerjakan di bumi, mengelilingi bumi, termasuk juga iblis. Dan mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Ya. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang sebab tiada seorang di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tetap tekun dalam kesalehan, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan." Nah, kemudian Tuhan bilang, "Nah, kamu lihat tuh Ayub luar biasa. Meskipun kamu sudah mensesah dia, ya, dan di sini dikatakan mencelakakan dia tanpa alasan." Jadi seringkali tidak ada harus alasan kita celaka, saudara, atau kita difitnah orang. Kadang-kadang Tuhan memang uji atau mengizinkan. Ya, kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman supaya kita bisa melihat Tuhan. Dan satu lagi, di sini rupanya Tuhan dengan iblis sedang beradu. Sedang taruhan. Kenapa Tuhan berani taruhan? Karena dia mengenal Ayub. Dan di sini dikatakan apa jawab iblis?
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah tulangnya, dagingnya, ia mesti mengutuk engkau di hadapanmu. Wah, iblis gak mau kalah. Ya oke, hartanya sudah habis. Tapi dia masih kuat. Nanti dia bisa bekerja lagi dan dia bisa lagi sukses lagi. Tapi coba ambil kesehatannya, kulit ganti kulit. Orang pasti mau apa saja untuk membayar kesehatan. Kemudian kita melihat di sini. Coba kutuk. Di sini dikatakan di dalam ayat yang kelima. Ulurkan tanganmu, jamalah dagingnya. Pasti ia mengutuk engkau. Ambil semua dagingnya. Kesehatannya, buat dia sakitan. Pasti dia mengutuk engkau. Kemudian kata Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Wah, saudara, Tuhan bilang silahkan. Ya, silahkan. Ayat yang ketujuh, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling atau kaca, menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara, mulai dari kepala sampai ke telapak kaki, semuanya bara seperti bisul busuk yang berbau busuk. Bernanah, berair. Dan saudara, itu gatal luar biasa. Sehingga dia ambil kaca, dia garuk-garuk. Nah, kita melihat di sini sambil duduk menggaruk-garuk. Ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dia tetap bertekun dalam kesalehan. Walaupun badannya sudah habis. Dia kehilangan segalanya, saudara. Bahkan kesehatannya juga hilang. Nah, istrinya dikatakan, masih kamu bertekun dalam kesalehanmu. Kutukilah Allahmu. Matilah. Nah, saudara, kutuki. Tetapi apa jawab daripada Ayub? Dalam ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, luar biasa. Ayub katakan, masa kita mau terima yang bagus-bagus aja? Masa kita mau terima yang baik-baik saja? Tetapi yang tidak baik kita nggak mau terima. Dia mengasihi Tuhan. Baik pada waktu senang, pada waktu kaya, bahkan pada waktu papa miskin. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dan dia tidak berdosa dengan bibirnya. Nah, saudara, coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Perhatikan, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Korban, jadi memberi korban, memberikan syukur tapi berkorban, ya. Dengan apa? Dengan ucapan bibir. Jadi dengan kata lain, ketika kita ada masalah seperti Ayub, tapi kita tetap memberikan ucapan syukur, korban syukur. Dengan cara apa? Memberi ucapan syukur dengan bibir kita. Jadi saudara, kita melihat di sini Ayub dalam semuanya itu dia tidak berdosa dengan bibirnya. Saudara, berapa banyak di antara kita begitu mudah untuk marah sama Tuhan, untuk berkata-kata yang tidak baik. Ya, mengeluarkan kata-kata yang berdosa oleh karena kita kecewa. Kita marah sama Tuhan. Ya, karena masalah yang kita hadapi. Karena kita merasa bahwa kita sudah ikut Tuhan susah-susah. Kita sudah mempertahankan kesalehan kita.
kok masih mengalami ini. Dan seringkali kita begitu mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang mengutuk Tuhan. Tetapi Ayub tidak. Oleh sebab itulah dia katakan bahwa di dalam akhir dia katakan, dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Nah saudara, setelah semuanya terjadi dia dipulihkan, dia dikatakan dulu aja aku baru mengenal, dengan kata lain mendengar engkau dari kata orang, dia sudah mengasihi, tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat Tuhan. Tuhan izinkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Dia izinkan itu terjadi supaya kita melihat Tuhan. Ayub pengenalannya akan Tuhan bertambah lebih tingkat lagi saudara. Sehingga dia katakan kalau dulu dia cuma dengar-dengar tentang Tuhan dari orang lain. Tapi sekarang matanya sendiri dia mengalami Tuhan. Dan pengenalan dia, kasihnya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga dia dipulihkan, bahkan dia memiliki 2 kali lipat yang dimiliki dari pertama. Jadi saudara, kita melihat kisah daripada Ayub ini betul-betul kisah yang sangat luar biasa. Menjadi kesaksian yang hidup luar biasa untuk anak-anak Tuhan. Bagaimana menjalani hidup itu di dalam berbagai masalah yang dihadapi. Nah saudara, kita melihat bagaimana Ayub bisa menang di dalam pergumulan yang begitu berat. Bagaimana dia bisa keluar sebagai pemenang di dalam ujian yang dia hadapi pada saat itu. Jawabannya itu adalah karena iman kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang sejati. Nah saudara, kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, orang yang mengalahkan dunia itu adalah orang yang lahir dari Allah. Ketika saudara percaya kepada Allah, ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya dilahirkan dari Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Dan inilah yang dapat mengalahkan dunia. Dan kemudian berikutnya juga dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi seorang yang memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, imannya tidak dapat direnggut dari hidupnya. Saudara, iman yang sejati tidak dapat direnggut oleh apapun juga, bahkan termasuk maut sekalipun tidak dapat merenggut iman seseorang kepada Allah. Kita lihat kisah di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, bagaimana anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan banyak sekali mengalami mati syahid ya oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Tetapi sampai mati mereka tetap berdiri teguh kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam ayat yang kelima dari 1 Yohanes pasal yang kelima mengatakan, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya. Jadi saudara, siapa yang mengalahkan dunia? Saudara bisa mengalahkan masalah saudara. Saudara dan saya bisa menang atas segala persoalan kita. Bahkan kita berdiri di atas badai sekalipun ya. Di sini dikatakan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini bahwa dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itulah orang-orang yang menang atas dunia. Kita melihat di sini bagaimana Abraham ya. Abraham juga adalah dikatakan bapak yang beriman ya. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan iman, bukti daripada imannya, dia tidak kompromi terhadap dosa. Ketika pada waktu suatu hari Lot keponakannya, domba-domba mereka terlalu banyak di antara kedua belah pihak, sehingga gembala kedua belah pihak antara Lot dengan Abraham bertengkar karena tempat ya. Kemudian Abraham katakan kepada Lot, kamu bisa pilih, tempat ini sangat terbuka untuk kamu, kamu bisa pilih. Dan kemudian Lot melayangkan matanya dan dia melihat ada lembah Yordan yang begitu hijau, banyak sungai, banyak
airnya bahkan seperti taman surga. Nah saudara, itu adalah Sodom dan Gomora. Dan dia memilih itu. Nah saudara, pertanyaannya, apakah Lot tahu sebelumnya bahwa Sodom dan Gomora ini tempat yang jahat? Ya, dia tahu. Dia sangat tahu bahwa tempat ini sangat jahat. Akan tetapi dia kompromi akan hal ini. Dia kompromi terhadap dosa walaupun dia tahu bahwa Sodom dan Gomora ini adalah tempat yang jahat. Tetapi dia lebih memilih sungai-sungai, dia lebih memilih lembah yang hijau, dia memilih dunia, dia lebih memilih kesenangan, kegemerlapan dunia. Oleh sebab itu dia mengalahkan imannya sendiri. Nah saudara, kita melihat akhirnya dia tinggal di Sodom dan Gomora. Iman daripada Lot kandas. Begitu juga iman daripada istri dan anaknya kemudian kandas dan lenyap oleh karena kompromi terhadap dosa. Saudara, iman yang sejati tidak kompromi terhadap dosa. Kemudian kita melihat lagi di sini ciri yang berikutnya mengenai iman yang sejati itu adalah iman yang taat kepada kehendak Allah tanpa syarat. Kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 bagaimana pejuang-pejuang iman. Mereka adalah pejuang iman ya, di mana mereka bukan hanya beriman tetapi mereka taat tanpa syarat kepada kehendak Allah. Ketika Nuh diperintahkan untuk mendirikan bahtera, walaupun dia belum melihat air bah itu, tetapi dia taat dan dia lakukan mendirikan bah, dan akhirnya dia boleh diselamatkan karena imannya. Dan kita melihat juga di dalam kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-11. Bagaimana Abraham juga diuji imannya. Di dalam Ibrani 11 ayat 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini luar biasa sekali saudara. Ketika Tuhan menguji Abraham, menguji imannya. Dia katakan, ambil anakmu yang satu-satunya yang tunggal itu. Kemudian disembelih atau menjadikan korban bakaran. Dan kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-22, Abraham taat tanpa syarat. Dia taat kepada kehendak Allah, dia taat kepada firman Allah, dia taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Kemudian mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Bagaimana kita lihat setelah mereka sampai ke gunung di tempat yang Tuhan tetapkan kepada mereka. Kita lihat ayat yang ke-9. Dari pasal 22 Kejadian, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, Abraham betul-betul taat tanpa syarat, dan kemudian dia mendirikan mezbah, dia ikat Ishak, dan kemudian dia siap menyembelih anaknya Ishak. Nah saudara, ketika dia siap untuk menyembelihkan anaknya Ishak, saudara, kemudian ada suara yang mengatakan dari langit. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Jadi kalau malaikat Tuhan, dan di sini disebut Tuhan besar itu adalah Allah sendiri, dan dikatakan Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita melihat ketika itu Tuhan membuktikan iman daripada Abraham itu betul-betul sejati kepadanya. Dan di dalam ayat yang ke-15 kita melihat ini, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat
Demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wow, luar biasa sekali. Dan akhirnya Tuhan Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Bayangkan Allah pencipta alam semesta yang berdaulat di atas segala-galanya. Dan Abraham dan kita ini adalah ciptaannya. Dia bersumpah kepada ciptaannya, yaitu kepada Abraham. Karena iman yang sungguh-sungguh, karena ketaatan Abraham yang sungguh-sungguh kepada dia. Dia bersumpah, itu artinya Allah sendiri mempercayakan dirinya kepada Abraham. Saudara, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan dirinya kepada seseorang kalau orang itu tidak mempunyai iman yang sejati kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini dan akhirnya Abraham mendapat upahnya. Upahnya itu adalah bahwa Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Bahkan keturunannya itu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, seperti pasir banyaknya di laut itu ya. Bahkan dari keturunan Abraham menduduki kota-kota musuh, dan dari keturunan Abraham orang di muka bumi ini mendapat berkat. Dan lahirlah Yesus dari keturunan Abraham. Sehingga seluruh dunia mendapat berkat keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman itu timbul daripada pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu di dalam Roma ya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Nah, kita melihat tadi saya katakan ketika tentang Ayub, dia katakan, kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-42. Mari kita lihat Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi Ayub tadinya hanya mendengar tentang Tuhan dari orang-orang. Dari mulut ke mulut dia dengar ya. Nah, inilah imannya timbul kepada Tuhan. Tetapi imannya kemudian bertumbuh ya. Bertumbuh, bahkan imannya semakin kuat ketika dia mengalami ujian daripada Tuhan. Nah, kita melihat di sini, tetapi mataku sendiri telah melihat engkau. Ya, karena imannya yang kuat, dia bertahan di dalam imannya, dia telah melihat kuasa Tuhan, melihat Tuhan yang real, yang nyata dalam kehidupannya. Mari kita akan lihat di dalam Ibrani terakhir, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Iman apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang berkenan. Nah, kita melihat di sini Ayub percaya kepada Tuhan. Mungkin kita katakan Tuhan Yesus kan belum ada pada waktu perjanjian lama. Saudara, memang dia belum turun ke dunia, tetapi dia sudah ada. Ingat, dia adalah Allah, salah satu pribadi Allah Tritunggal, dan dia sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, perhatikan di sini dikatakan bahwa kalau orang percaya kepada Allah, kita harus tahu bahwa Allah itu ada. Dan saya percaya ketika Ayub mengalami masa-masa sulit, dia tahu bahwa Allah ada bersama dengan dia. Bahwa Allah itu beserta dengan dia. Dan Allah itu ada di dalam setiap musim dalam kehidupannya. Ketika kita beriman kepada Tuhan dan kita terus memandang kepada Tuhan, apapun yang kita alami, kita tahu bahwa ada Allah dan dia hadir di dalam setiap musim hidup kita. Dan di dalam kita lihat di sini akhirnya di dalam ayat yang ke-6 tadi,
bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Abraham mendapat upahnya. Dia diberkati secara melimpah dan kemudian dia diberkati dan menjadi berkat. Bahkan dari keturunannya semua bangsa di bumi mendapat berkat. Kita melihat hasil daripada iman sejati daripada Ayub juga. Dia dipulihkan oleh Tuhan, ya. Dia dipulihkan oleh Tuhan dan apa yang dia miliki dikembalikan bahkan 2 kali lipat. Tetapi yang di sini perlu kita garis bawahi, itu bukan tujuan akhir daripada iman kita. Tujuan akhir daripada iman kita tetap kepada yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Dan itu semuanya upah atau bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman itu akan menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara yang kekasih, saya ingin menantang saudara. Mungkin saat ini kita mengalami ketakutan yang sangat luar biasa oleh karena pandemi COVID-19 yang berlangsung dan kita tidak tahu kapan itu berakhir, ya. Bahkan kita mendapat berita-berita bahwa akan terjadi resesi ekonomi, akan terjadi kelaparan, dan banyak sekali berita-berita yang membuat kita kecut. Tetapi satu yang kita harus tahu, kalau kita punya iman kepada Tuhan, mari mata kita terus memandang kepada Tuhan, maka kita akan dapat melewati semua yang terjadi di sekitar kita dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan keluar sebagai pemenang. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mempunyai iman yang sungguh kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan di dalam pergumulan kami dalam menghadapi banyak tantangan, terutama bagi anak-anak Tuhan yang sekarang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, kegelisahan dan tidak menentu, bahkan seperti tidak ada tujuan apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi satu yang kami tahu, di dalam Engkau ada tujuan yang pasti, yaitu kerajaan surga. Di dalam Engkau ada pengharapan yang baru. Kami mau berdoa Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami tetap memantapkan iman kami kepada Engkau dan terus maju dengan mata yang tertuju kepada Engkau, karena Engkau sendiri yang akan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diberkati. Shalom. God bless.